Mbah Harjo itu meninggal di umur berapa? Mbah Harjo itu meninggal kalau menurut pengakuan kelahiran dari Mbah Harjo tersebut, lahirnya pada tahun 1820. Kurang lebihnya kalau saya hitung itu Mbah Harjo tidak ada itu berusia 215. Di umur 215 Di umur 215 meninggalnya. tahun meninggalnya. Dan termasuk yang menemukan situs. Ya, ya begini. Mbah Harjo itu penemu situs Desa Gadungan atau Candi Waringin Branjang. Kalau nama aslinya sebetulnya Kerajaan Peradaban Suku Kelang. Suku Kelang itu leluhurnya orang Majapahit tersebut. Jadi menurut Mbah Harjo begini, waktu zaman leluhur itu ada 3 suku. Jadi ada suku Kelang, itu suku pribumi, ada suku Kalang, itu dari Persia. Jadi Kalang dengan Kelang itu beda. Dengan suku Keling, jadi kalau dari Persia itu begawan yang membawa ajaran Islam masuk ke tanah Jawa atau Indonesia. Kalau Keling itu tadi yang dibawa ya kurang lebihnya ya Hindu dan Buddha itu tadi. Tapi 3 suku tersebut berbaur, jadi ya dengan suku pribumi Kelang tersebut berbaur dan beranak pinak jadi blasteran. Jadi menurut Mbah Harjo itu kalau suku pribumi itu sebetulnya orangnya itu tinggi besar dan berkulit bersih kayak Mbah Harjo tersebut. Saya diberitahu, nah, kulit kamu itu makanya ada merah-merahnya agak hitam itu dari gen dari India. Kelang itu tadi, Keling itu tadi. Orang Jawa sebetulnya pribumi itu bersih-bersih, orangnya tinggi besar. Kalau suku pribumi sendiri itu ya Kelang itu. Bukan Kalang ya, bukan tapi Kelang. Artinya Bukan. berarti Mbah Harjo sendiri merupakan keturunan Majapahit asli. Justru sebelum Majapahit, keturunan sebelum orang Majapahit. Orang Majapahit tersebut dari suku Kelang tersebut. Seperti itu. Iya. Nah, jadi apa namanya? Kalau orang sekarang ya orang Indonesia sekarang atau suku Jawa ini, saya sendiri, saya bertanya juga kepada Mbah Harjo, kenapa saya ini kok nggak tinggi besar, kulit saya nggak bersih kayak Mbah Harjo? Karena diterangkan tadi ada gen keturunan campuran itu tadi, mungkin dari ibu saya, mungkin bisa begitu. Kenapa saya kok nggak, orang sekarang kok nggak tinggi besar karena banyak kejadian sejak zaman penjajahan itu, zaman penjajahan Belanda 350 tahun, ada Jepang, itu bisa menurut Mbah Harjo itu bisa dikatakan kurang gizi gitu loh. Itu orangnya masih kecil-kecil gitu. Akang bersama Mbah Harjo, Bapak Akang ya, itu sekitar umur berapa tahun? Oh, lahir saya Iya. tahun Mbah Harjo. Saya kelahiran tahun 1981. Ya. Artinya masa hidup Mbah Harjo dari Akang sendiri berapa tahun? Ya, kalau saya sekarang kan umur 42 ya, sampai saya kecil ya sama Mbah Harjo ya sekitar mungkin kurang lebihnya 35 tahun. Kurang lebihnya ya, saya kan nggak rinci. Saya itu tahu Mbah Harjo saya semenjak saya bisa mengingat, umur saya sekitar 6 tahun 8 tahun saya betul-betul sudah mengingat tahu Mbah Harjo. Ya Mbah Harjo ya segitu itu. Ya enggak muda ya tetap segini ini. Saya juga penasaran, aku enggak berani tanya sama Mbah Harjo. Jadi tanya dengan mantri hutan sini. Kan waktu itu saya sudah diajak menemukan candi di sini. Jadi ada mantri hutan, saya ngomong-ngomong. Saya ini kok punya bapak sudah tua atau Pak Kolas. Ya sampai melihat Mbah Harjo itu apa dulu masih muda. Saya jadi mandor, sekarang saya sudah tua, Mbah Harjo segitu itu kok. Itu memang Mbah Harjo itu ya kayak enggak gimana ya, umurnya memang sudah banyak segitu-gitu aja, tampangnya Mbah Harjo enggak berubah gitu. Ya.
adakah sesuatu keajaiban ataupun di luar nalar ataupun ilmu yang dimiliki oleh Mbah Harjo semenjak Akang bersama Mbah Harjo? Ya, sebetulnya gini, awalnya Mbah Harjo itu keturunan dari suku Kelang, itu bagian pemimpin agama. Kalau dari Islam ya begawan gitu, begawan, tapi orang begawannya ilmu Jawa, kawurnya orang Jawa, yang dinamakan apa namanya, ajaran budi pekerti, seperti itu. Kejawen. Nah, budi pekerti, ajaran leluhur itu. Adakah ilmu-ilmu yang dimiliki Mbah Harjo, mungkin pernah kejadian Mbah Harjo tidak mempan begini, tidak mempan begitu, atau melihat ini itu seperti itu? Iya, ada. Salah satunya apa itu, Kang? Ya Mbah Harjo ini berjuang kan selamat itu karena punya ilmu kebal, punya saiki angin, itu bisa menghilang penglemunan dan lain sebagainya. Satu contoh dan lain sebagainya ya untuk pengobatan. Doa-doa juga doa untuk apa namanya, untuk keagamaan seperti doanya putu, doanya sholat, doanya makan, itu punya, tapi ya itu peninggalan leluhur asli pribumi gitu, Kang, di waktu Mbah Harjo meninggal, ya saya sempat mengutip cerita itu. Di waktu Mbah Harjo meninggal, terus dimakamkan bukan di tempat ini. Ya. Disitulah ada suatu istilahnya mungkin keajaiban atau apa ya, saya kurang tidak mengerti dengan itu. Katanya itu dipindah, Mbah Harjo itu dipindah ke sini. Itu kronologinya kok sampai dipindah itu kenapa, Kang? Seperti ini. Nah, sebenarnya seperti ini. Mbah Harjo memang keturunan dari suku Kelang tersebut yang membuat kerajaan peradaban atau candi ini, Candi Waringin Banjang Gunung Gedang ini. Jadi Mbah Harjo itu memang semasa hidupnya sudah berpesan, kalau nanti saya pulang ke alam saya minta dimakamkan di tempat kerajaan leluhur saya di sini. Karena walaupun saya nanti sudah pergi, itu hanyalah jasad saya saja, yang raga saya yang tidak kuat seperti itu toh. Akhirnya berpesan, Mbah Harjo itu berpesan terhadap saya, nanti kalau saya sudah tidak ada, tolong diuri-uri sejarah peradaban tersebut, tolong diuri-uri adatnya, tolong diuri-uri sejarah perjuangan saya, tolong diuri-uri seni budaya saya, tolong diuri-uri tali silaturahmi atau seduluran dengan generasi penerus, seperti itu. Ya, terus Mbah Harjo itu begini, awalnya dimakamkan di kampung itu sebelumnya sudah berpesan di tempat ini tadi yang saya ceritakan. Kenapa kenapa dimakamkan di kampung? Berhubung istrinya Mbah Harjo itu ada 9, jadi anaknya banyak. Saya itu anak pertama dari istri nomor 9, anak pertama, istri terakhir. Jadi setelah Bapak Mbah Harjo itu meninggal dunia, itu diminta oleh kakak saya yang beda ibu untuk dimakamkan di samping makamnya ibunya, ibu saya yang punya kakak saya itu. Jadi kan saya kan anak yang ibu paling muda, jadi nggak berani atau membantah kemauan kakak saya. Akhirnya dimakamkanlah di kampung. Kalau dimakam di kampung, 3 harinya masuk Mbah Harjo itu rohnya masuk ke raganya cucunya yang bernama Suwono. Itu pas selamatan di sini banyak orang. Suwono itu dimasuki Mbah Harjo yang lari dari tempat ini ke tempatnya Mbah Semar yang ngantar adik saya namanya Bejo Utomo ini. Akhirnya Bejo Utomo ini memberitahu saya bahwa Bapak masuk dalam raganya
Suwono seperti itu toh. Akhirnya saya datangi ke tempatnya Mbah Semar dengan muridnya yang namanya Mbah Sunari. Di sana saya tanyai Suwono yang sudah dirasuki Mbah Harjo. Saya tanyai, ada apa toh Pak, kok masuk dalam raganya cucumu atau cucunya raganya Suwono? Anu leso, aku harus pesen nang awakmu. Aku titip mbokmu ya. Titip mbakmu ginem ya le. Cuma seperti itu ngomongnya. Terus sambil ngomong kalau pas 3 harinya Mbah Harjo itu di sini belum dikasih sesaji, walaupun selamatan sesaji di dalam kamarnya itu biasanya kan karmanya Mbah Harjo semasa itu tuh ada kepala ayam, ceker atau sayap itu untuk sesaji para leluhur termasuk Mbah Harjo yang sudah menjadi leluhur seperti itu toh. Akhirnya minta sesaji itu, akhirnya dikasih ayam hidup, dikasih 100 genggam dinyalakan. Ya ayamnya hidup-hidup dimakan, terus 100-nya menyala kayak obor ya dimakan. Ya makanya Suwono itu. Nah, setelah dikasih sesaji, tetap Mbah Harjo nggak mau keluar dalam raganya cucunya tersebut. Akhirnya Mbah Harjo minta ke sini ke ruangannya tersebut. Akhirnya ada berapa orang, lebih dari 5 orang yang menyaksikan Mbah Harjo masuk dalam tubuhnya cucunya itu. Akhirnya Mbah Harjo di situ ngomong, jadi ngomongnya enggak terhadap saya, ke orang-orang itu. Aku kan sudah bilang kalau aku minta dimakamkan di sini kan seperti itu. Aku pindahan ke sini. Walaupun saya ini sudah raga saya sudah mati, roh saya masih ada ini, saya ngamuk mejanya gitu. Biar sekeras-kerasnya gitu. Biar aku pindahan ke sini gitu. Aku ini masih hidup, aku masih ada, gitu kan? Karena orang-orang takut kan? Ya Mbah, Mbah, dipindah Mbah, gitu. Barulah Mbah Harjo keluar dari raganya cucunya tersebut, keluar gitu, keluar. Ya Suwono sadar, ya itu ya barusan makan 100 segenggam sama api sama ayam mentah ya muntah-muntah, gitu ceritanya seperti itu. Terus akhirnya saya bingung gimana nih caranya memindah makam ini, kan ada aturannya kan seperti itu. Saya bingung, nggak ada orang yang kesini. Pas sekitar 5 harinya atau 6 hari ada orang yang kesini ngomong gini, muridnya itu namanya Pilkoinah, dalam rumahnya Kediri. Lho leso, bapak iki masa wis ora enak iki jasate utuh begitu toh. Nah, Mbah Harjo dulu juga pernah berpesan terhadap saya gitu. Orang hidup di dunia ini kalau kelakuannya baik, tidak selalu membuat dosa, itu kalau mati jasadnya itu di dalam kubur itu nggak bisa busuk. Mbah Harjo. Jadi saya ingat kata-kata Mbah Harjo setelah Bik Toinah itu ngatur bilang begitu. Terus besoknya muridnya Mbah Harjo yang bernama Mbah Sunari tersebut kesini menemui saya membahas soal pemindahan tersebut. Nah, ini loh Mas Roso, ini pasnya memindah itu pas nafsunya, jadi pas 13 harinya gitu. Jadi ya saya bingung gimana, apa yang Mbah Harjo itu benar-benar tidak busuk di dalam kuburnya, jasadnya ini yang tanda tanya. Tapi akhirnya saya percaya nanti walaupun Mbah Harjo itu busuk menjadi kayak kayak endut gitu ya, itu memang cikal bakal saya di situ. Yang penting saya bisa melaksanakan permintaan Mbah Harjo, menjalankan amanah. Akhirnya saya tetap bingung Mas, dalam hitungan 6 hari 7 hari itu bingung. Akhirnya ke 9 harinya ada muridnya Mbah Harjo kesini lagi, anak muda, sore-sore jam segini ini. Mas Roso, aku belum begitu kenal sama itu, masih pernah ketemu di sini 1 kali. Mas Roso, permintaannya Mbah Harjo terkabulkan. Wah, saya langsung, pikiran saya langsung cerah, langsung senang saya ini. Nah, kamu sini, kamu ikut saya. Jadi saya diajak, anak itu ikut saya, dibawa ke Blitar Kota. Saya bingung, kalau sadar sampai mendekati Herlingga itu. Mas, saya ini
mau dibawa kemana, tak bawa ke rumah dinasnya Pak Kapolres. Itu tujuannya apa, saya nggak ngerti. Akhirnya sampailah ke rumah dinas Pak Kapolres. Waktu itu Pak Kapolresnya masih Bapak Anis dari Aceh. Akhirnya di situ ada orang buka bersama kan pas puasa. Enggak lama orang-orang yang berbuka puasa itu berjumlah sekitar 50 orang lebih itu suruh keluar. Akhirnya ditatakan meja dadakan yang lebarnya segini, panjangnya sekitar 10 meteran. Dan di situ sekitar ada orang 15 orang yang duduk di tempat itu, termasuk saya, yang mengajak saya, juga Pak Kapolres dan lainnya. Di situ saya dikasih hidangan minuman itu macam-macam banyak, rokok juga banyak merek di depan saya itu. Mas Roso, tenang saja, nggak usah tegang, ayo dirokok, ayo diminum gitu. Saya nggak berani ngambil rokoknya, itu nggak berani minum juga nggak berani. Saya bingung ini ada apa. Akhirnya kan saya bawa rokok Surya di kamar saya buatkan satu batang, saya hisap, saya masukkan lagi kan. Bingung kan, nggak ngerti saya dibawa ke situ itu untuk diapakan dan gitu kan. Terus ada namanya duduk di sampingnya Pak Kapolres itu, kalau nggak salah ya orang penting di Blitar lah. Waktu itu masih mewakili Bapak apa namanya, wali kota, mewakili jabatan Bapak wali kota waktu itu. Saya ditanyain, Mas, nama Mbah Harjo itu berapa, bukan siapa, berapa gitu kan. Namanya 7 ya, gitu. Siapa saja gitu kan. Gitu. Jadi 7 nama itu saya sebutkan semuanya. Ada Mbah Harjo Gendelut, ada Mbah Harjo Wadimin, ada Mbah Harjo Suwito, ada Mbah Bambang Gentolet, dan seterusnya. Tapi yang diulang saya ditanyain lagi yang Mbah Harjo Gendelut itu. Kenapa kok Mbah Harjo kok dinamakan Mbah Harjo Gendelut? Ini Pak, Mbah Harjo Gendelut itu sebetulnya waktu semasa itu zaman Belanda dan juga zaman Jepang, Mbah Harjo itu menjadi telik sandi atau intelijen yang menyamar sebagai seorang seniman yang sering berpentas wayang orang, ludruk, tayub, kuda lumping. Dan Mbah Harjo itu orangnya lucu. Kalau pentas seni budaya itu bisa menghibur penonton. Nah, dia tuh sering membawa bontrot gitu. Bontrotnya itu namanya utri. Utri dari telo itu namanya gentelut. Nah, akhirnya karena Mbah Harjo itu tiap pentas seni membawa bekal makanan itu, dijulukilah Mbah Harjo Gendelut. Nah, seperti itu ceritanya. Nah, terus ini tentang saya menurutkan cerita saya dibawa ke rumah dinasnya Pak Kapolres. Akhirnya para pejabat tersebut, oh ya benar, kamu anaknya Mbah Harjo. Ini Mbah Harjo Gendelut ini permintaannya saya kabulkan. Gitu. Iya bingung dikabulkan gimana maksudnya kan gitu toh. Saya dialihkan pertanyaan. Mas Rodo, kamu sampai masih ingat apa enggak di saat Mbah Harjo itu tidurnya nyusup gitu, kayak burung gitu loh. Sampai masih ingat apa enggak Mbah Harjo di dalam hutan itu sering mengajar murid-muridnya. Sampai masih ingat apa enggak candi yang pertama kali ditemukan itu dikelilingi pakai kain kelibu segitiga. Ingat Pak, tapi yang musuh itu loh saya masih kecil Pak. Kalau murid-muridnya itu di dalam hutan saya juga masih ingat Pak, karena Mbah Harjo setiap ngasih suruh muridnya ngambil pisang di hutan itu mesti ngomong sama ibu saya mendengar. Jadi bahwa di dalam hutan hanya karena Mbah Harjo itu ada muridnya. Ya. Nah itu saya mikir loh, orang ini siapa kan gitu kan, saya belum kenal orang-orangnya.
ternyata Mbah Harjo itu memang oleh dari dinas terkait kepolisian, tentara itu Mbah Harjo sebetulnya walaupun tidak didata, Mbah Harjo itu dideteksi bahwa Mbah Harjo itu intelijen negara, seorang pejuang. Kenapa saya bilang begini? Karena Mbah Harjo mau dimakamkan di kampung itu ada bapak kepolisian dari Gandusari, juga dari Kapolres, untuk memberi izin menghormati pakai senjata api. Tapi dengan kakak saya ditolak karena Mbah Harjo itu permintaannya memakai mercon. Nah, kebetulan kakak saya itu memang benar-benar nggak ngerti bahwa bapak saya itu seorang pejuang. Yang ngerti ini cuma diwaris cuma saya. Jadi saudara-saudara saya banyak pun nggak ngerti kalau Mbah Harjo itu seorang pejuang. Kenapa saya kok diwarisi? Saya ngerti, saya itu mulai kecil selalu ikut Mbah Harjo, karena Mbah Harjo yang kehidupannya berbeda dengan orang lainnya, sering di kampung jauh dari tetangga, kalau tidak di kampung di dalam hutan. Jadi saudara saya yang lain itu tidak bisa ikut dengan Mbah Harjo karena kehidupan kebiasaan Mbah Harjo itu. Yang bisa saya ini kan gitu kan, seperti itu ceritanya. Setelah itu dikabulkan untuk memindah jenazah dari Mbah Harjo. Itu seperti apa kronologinya? Nah, kan Pak Kapolres bilang ini dikabulkan Mas permintaannya Mbah Harjo itu. Tapi ini sampai masih diuji. Ini negara-negara hukum. Memang kudu lapor ke perhutani, ke desa. Kalau soal di kepolisian biar saya bantu. Sebenarnya saya akan di kantor desa Gadingan untuk meminta surat pengantar ke dinas perhutani untuk pemindahan Mbah Harjo. Ya, jadi ya yang ngetik ini Bapak Joko Boyo, sekarang masih aktif di Jakarta. Gitu. Nah, mana bisa makam dipindah Mas? Tapi tangannya sambil ngetik gini, saya pikir ya saya nggak dikasih surat itu. Tiba-tiba gini, ini sudah jadi, terus Bapak tanda tangan Pak Kades, di tanda tangan ke perhutani, belum sampai masuk ke ruangan tamu itu sudah ada apa Mas Roko? Ini saya bawa ini mau Mbah Harjo. Oh Mbah Harjo sudah saya kabulkan di sana gitu. Itu akhirnya di hari H 13 harinya. Di 13 harinya baru dipindah itu iya, jenazah Mbah Harjo. Di 13 harinya begini Mas. Malam di sini ada orang 25 orang yang untuk teman saya, besok saya punya kajet pemindahan itu ada yang bawa namanya mobil pickup gitu ya. Ya aku ya belum punya rencana atau punya pandangan apa yang membawa Mbah Harjo itu memindah bawa ke dalam hutan ini. Saya nggak kepikiran karena saking saya ya pikiran campur-campur kan gitu, bingung berduga juga bagaimana ini besok. Jadi ada mobil pickup satu ini gini Pak, saya minta maaf Pak, saya minta tolong Pak, saya sewa mobilnya Bapak besok buat membawa jenazah Mbah Harjo dari kampung ke dalam hutan. Nggak bisa Mas, saya takut Mas, nggak bisa. Terus nggak ketemu pikir Mas, berarti besoknya saya gotong pakai saya ini, bisa saya begitu. Besoknya pagi saya ajak gali di sini, orang-orang itu setelah selesai menggali, sebagian saya bawa ajak ke kampung, nggak ada yang mau, yang ada itu cuma satu orang, takut semua. Akhirnya saya berangkat 2 orang ke kampung, cuma 2 orang saja bawa cangkul. Akhirnya di dalam pemakaman umum desa Sukomonya itu mobil sudah berderet itu polisi, bapak polisi, juga ambulan, juga bapak tentara, juga masyarakat memenuhi pemakaman tersebut. Saya ya juga heran siapa yang ngasih tahu, itu nggak ngerti saya. Akhirnya saya masuk ke dalam pemakaman umumnya sudah banyak warga. Bapak polisi itu menanyain saya, sudah siap Mas? Sudah Pak, saya mikirnya saya itu mau diborgol saya ini. Saya pikir tuh Bapak polisi itu memegang cangkul gini, oh berarti saya nggak diborgol ini. Terus saya meneruskan memegang cangkul, meneruskan Pak polisi tersebut. Saya nyangkul 3 kali atau 4 kali sudah diminta warga. Hitungan menit terbuka lah makam Mbah Harjo.
Lalu saya turun dengan adik saya ini, Tomo ini, dengan dibantu adik saya yang satunya lagi turun ke dalam makam untuk membuka kayunya, terus melihat jasad Mbah Harjo, kain kafannya masih bersih, jasadnya masih utuh. Terus lalu saya angkat, terus saya pindah ke sini cuma ambulan satu sama orang yang tadi pagi saya ajak ke makam satu yang ke sini dari makam itu. Saya nggak tahu di sini nanti yang makamkan ya saya lagi, mikirnya seperti itu saya sendiri. Ternyata saya nyampe sini sudah penuh mobil dan banyak orang di sini, sudah berganti orang, bukan orangnya di makam kampung sana. Ya nggak ngerti siapa yang ngasih kabar orang-orang tersebut. Artinya di waktu pengangkatan jenazahnya Mbah Harjo untuk dipindah ke sini, jenazah Mbah Harjo yang sudah 13 hari di dalam makam itu masih utuh, Kang ya? Iya, masih utuh. Kain kafannya masih iya, masih utuh. bersih, masih. Saya tuh sampai ini di luar pemikiran saya, walaupun Mbah Harjo pernah berpesan muridnya juga memberitahu kalau Mbah Harjo di dalam kubur itu masih utuh. Saya itu sampai sempat 50% kepercayaan saya itu sampai saya bikin peti, saya kasih plastik polybag. Ternyata jasad Mbah Harjo itu masih utuh. Itu.